Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qurur. Shadaqallahu alazim. Jamaah Jumat Fidin rahmatullah, pada kesempatan siang hari ini khatib akan berwasiat 3 hal. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Agung, yang telah memberikan nikmat kehidupan yang tak ternilai harga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, tak terhitung jumlahnya apabila kita menghendaki menghitungnya. Kehidupan ini merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Tidak bisa kita mengkonversikan dengan apapun yang ada di alam dunia ini. Harta sebanyak apapun tidak bisa kita gunakan untuk mengkonversi. Oleh karena itu, nikmat kehidupan dan berbagai nikmat yang lain marilah kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita. Tidak ada modal yang lebih baik untuk menghadapkan diri kita kepada Allah yang pasti akan kita temui saat itu, saat menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan tersebut. Saudara jamaah Fidin rahimakumullah, syukur bermakna menggunakan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk sarana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan Allah ini, baik jasmani maupun rohani, baik harta maupun apapun kedudukan mungkin yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, marilah kita gunakan sarana untuk mentaati Allah Rabbul Alamin. Andaikan kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan dalam setiap waktu, dalam ruang dan waktu kita, maka kita bisa terjerumus dalam kekufuran. Karena lawan dari syukur adalah kufur. Seperti apa yang sudah saya baca tadi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke 28-29. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qurur. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Jadi menukar nikmat yang sudah diberikan Allah ini dengan kehidupan dan berbagai sarana yang sudah diberikan, dia ingkar, kufur kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam
Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi apabila kita tidak mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka berarti kita dalam kondisi mengkufuri, menolak. Karena syukur berarti adalah menggunakan nikmat, semua nikmat yang diberikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang khotib wasiatkan adalah marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah yang terakhir, pembawa petunjuk bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang akan bisa membawa keridhaan Allah dan mana yang bisa membawa kemurkaan Allah. Dan Rasulullah merupakan seorang yang paling bertakwa, menjadi contoh bagi kita. Insan yang paling bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mencari suri teladan dalam kehidupan kita yang terbaik, maka kita harus berusaha memahami kehidupan Rasulullah. Kita mempelajari sirahnya, kita mempelajari hikmah-hikmah, hadis-hadis yang diberikan oleh Rasulullah. Dan kalau kita mencintai Allah, maka harus mencintai Rasulullah. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi apabila kita mencintai Allah, maka disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita ini mencintai Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus wajib untuk mengikuti taat kepada Rasulullah. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Wasiat yang ketiga, khotib sampaikan, marilah kita berusaha menyempurnakan ketakwaan kita. Kita sudah melalui Ramadan. Puasa Ramadan oleh Allah diwajibkan bagi kita supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Untuk itu, maka kita setelah Ramadan berlalu, maka kita juga harus terus menyempurnakan ketakwaan ini. Ada hal-hal yang penting terkait dengan ketakwaan. Yang pertama adalah kita semua ini, bahkan semua manusia yang hidup di bumi ini, menghendaki masuk surga. Pasti kalau ditanya apakah ingin masuk neraka atau masuk surga, jawabannya masuk surga. Namun kita perlu tahu bahwa untuk masuk surga, maka ada tiket yang harus kita miliki, yaitu kita harus punya gelar takwa. Jadi kalau andaikan ini ada sebuah pendidikan sarjana tentang ketakwaan, maka kita harus lulus sarjana ketakwaan. Karena Allah menjelaskan di antaranya di dalam surat Maryam ayat ke-63 dijelaskan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jadi surga itu
diwariskan kepada hamba yang dia itu mendapatkan kriteria, masuk dalam kriteria takwa. Sehingga marilah kita berusaha menyempurnakan terus ketakwaan yang kita miliki ini. Terkait dengan ketakwaan, maka kita perlu memahami maknanya. Ketakwaan mempunyai makna istilah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, demi untuk menjaga atau memelihara diri dari murka dan azab Allah. Lebih detail makna dari ketakwaan ini dalam beberapa referensi, diantaranya di dalam kitab Tasbiyatul Mafahim al-Islamiyah, dikatakan kalau kita mempunyai ketakwaan, berarti kita mempunyai kemauan yang kuat untuk menjalankan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah, serta menjauhi segala larangan agama berlandaskan syariat Islam secara kafah dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita ini bertakwa, berarti mempunyai energi yang kuat untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, dengan dasar dan juga menjauhi segala larangannya berdasarkan syariat secara kafah dalam kehidupan kita. Terkait dengan hal ini, maka kita perlu memahami amalan itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, kemudian ada makruh dan ada haram. Orang yang bertakwa selalu mengejar yang wajib dan yang sunnah, dan selalu berusaha membuat yang mubah menjadi yang sunnah. Selalu berusaha. Contoh misalkan bekerja. Bekerja sebenarnya wajib, namun kalau bekerja asal bekerja, tidak ada niatan untuk beribadah kepada Allah, menjadi hal yang mubah. Kita harus berusaha bekerja ini bismillah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semangat untuk bekerja itu menjadi tinggi dan ikhlas. Kita belajar pun berusaha bismillah, ya Allah aku belajar untuk mentaati perintahmu dan untuk menguatkan agamamu, sehingga belajarnya lebih kuat. Tidak ada rasa malas bagi orang yang bertakwa dalam belajar. Tidak ada rasa malas bagi orang yang bertakwa dalam hal bekerja. Tidur adalah hal yang mubah, namun kalau kita tidur, kita awali dengan wudhu, kemudian bismillah, kemudian berdoa, zikir sampai terlelap tidur, dan setelah selesai bangun tidur, kita berdoa. Insya Allah, tidur yang tadinya mubah menjadi hal yang sunnah, ada nilai pahalanya. Itu kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua amal kita rubah dari yang mubah menjadi yang sunnah, dan kita berusaha untuk mengejar yang wajib dan yang sunnah tersebut. Terkait dengan masalah kafah, kenapa harus kafah? Karena kita dalam setiap aspek kehidupan kita itu dituntut untuk mengikuti perintah syariat dari Allah dan Rasulnya, dan semua masalah itu ada aturannya. Oleh karena itu kita berusaha untuk belajar lebih dalam terkait dengan Islam, masalah akidah dan syariat ini. Hal yang penting yang ketiga adalah takwa itu letaknya dalam jiwa kita. Kita terdiri dari jasmani dan rohani. Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syam ayat ke-8, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada jiwa jalan kejahatan atau fujur,
dan jalan ketakwaan, jalan takwa. Berarti dalam jiwa kita ini, kita masing-masing individu ini mempunyai bakat untuk jadi jahat dan bakat untuk jadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha mengembangkan benih ketakwaan ini sehingga tumbuh dan menutup kejahatan atau sifat fujur kita. Jadi maka kita harus memberi makan. Kalau jasmani itu makanannya adalah materi, nasi, roti, berbagai macam makanan. Tapi kalau jiwa ini punya makanan, makanannya adalah al-ilmu, ilmu. Maka dari itu, dalam rangka untuk menyempurnakan dari ketakwaan ini, pasca Ramadan, maka marilah kita teruskan mempelajari Islam, baik itu terkait dengan aspek akidah maupun aspek syariah. Kita pelajari di luar khutbah Jumat ini, maka marilah kita berusaha menyisihkan waktu kita untuk mempelajari secara rutin, tiap minggu minimal sekali, untuk mempelajari masalah akidah, syariah dengan seorang guru. Jadi marilah kita terbimbing, punya guru, sehingga dalam setiap langkah ada masalah, maka kita ada tempat untuk berkonsultasi. Insya Allah dengan jalan ini, kita selalu tiap minggu kumpul untuk tolabul ilmi, kita kumpul dengan orang-orang soleh yang selalu menuntut ilmu. Insya Allah langkah-langkah kita menjadi terjaga, dan insya Allah kita bisa beramal setiap langkah kita dalam amal-amal yang penting, amal-amal yang wajib dan sunnah. Semoga kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, dan kita mempunyai, setelah lepas dari kehidupan ini, berarti dalam belajar kita terus setiap minggu minimal itu terus belajar sampai akhir hayat kita. Setelah itulah maka kesempurnaan ketakwaan itu akan bisa kita capai, dan semoga gelar takwa itu ada pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana
innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Akhir sholat.